Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Ahmad Zaki dan mohon izinkan saya untuk menyanggah argumen yang telah disampaikan dalam bentuk video tersebut. Oke, yang saya sampaikan adalah saya tidak setuju dengan argumen-argumen yang telah disampaikan dalam video tersebut karena banyak sekali hal-hal yang juga dapat menimbulkan banyak masalah dan itu juga dapat menyebar lebih luas apabila dibiarkan dengan secara sengaja. Oke, jadi niat dari wajib tes kompetensi itu untuk mendapatkan kandidat politik yang bagus supaya yang calon itu benar-benar paham akan politik dan gak asal ikut-ikutan saja. Tapi kalau dipikir-pikir, cara itu belum tentu efektif dan malah akan bisa munculkan masalah yang lebih baru dan kompleks. Pertama, politik itu gak cuma soal pinter teori doang, tapi juga harus pinter dalam kemampuan berkomunikasi, ngerti apa yang dibutuhin rakyat dan pengalaman yang banyak di lapangan. Kadang orang yang jago dalam teori tapi nggak bisa nyambung sama rakyat, malah nggak bakal bisa bawa perubahan yang nyata. Jadi tes kompetensi ini yang fokus di pengetahuan politik saja, nggak cukup menjadi sebagai calon kandidat. Kedua, kalau wajib tes ini diterapkan dalam dunia politik, bisa-bisa calon yang sebenarnya punya potensi besar dalam memimpin dan niat baik untuk membantu masyarakat malah tidak lolos, cuma karena kurang jago dalam hal teori atau dalam tes. Hal ini bisa bikin proses pencalonan jadi nggak adil dan membatasi partisipasi atau keikutsertaan seseorang dalam dunia politik dari orang-orang yang mungkin sebenarnya tepat untuk dijadikan sebagai pemimpin. Ketiga, hasil tes nggak selalu menggambarkan kualitas asli seseorang. Seorang calon itu dapat digambarkan kualitasnya melalui banyak faktor, salah satunya seperti rekam jejak, dedikasi, integritas seorang, dan kemampuan dalam memimpin. Kemampuan dalam memimpin yang nggak bisa diukur cuma hanya dalam tes saja. Misalnya ada calon yang aktif dalam membantu warga, ngerti kebutuhan daerahnya dan rakyatnya, dan punya visi yang jelas. Tapi mungkin ia nggak jago atau mahir dalam tes tersebut. Harusnya yang kayak gini juga harus memiliki dan harus mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi daripada maksa calon politikus harus lulus tes, mending fokus dalam evaluasi yang lebih lengkap dan adil, termasuk dalam menilai pengalaman, integritas seseorang dan hubungan mereka dalam masyarakat. Dengan cara ini demokrasi dapat berjalan dengan lebih lancar, sehat, dan semua orang punya kesempatan yang adil buat ikut serta atau berpartisipasi dalam dunia politik. Perlu diingat juga bahwa politik itu ranah yang dinamis dan kompleks. Kadang kemampuan seorang diuji bukan hanya dari buku atau dalam tes, tapi dari bagaimana mereka merespon menanggapi masalah yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Jadi banyak masalah yang harus direspon secara cepat, ditanggapi secara cepat dalam kehidupan masyarakat. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang dapat beradaptasi, berinovasi dengan cepat dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Tes kompetensi politik yang biasanya berbentuk ujian tertulis atau teori sulit untuk menangkap kemampuan penting seperti yang salah saya sampaikan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan mungkin ada kesimpulan dikit, yaitu jika terlalu menekankan tes kompetensi dalam dunia politik, kita bisa kehilangan calon-calon potensial yang punya jiwa kepemimpinan dan niat tulus untuk mengabdi kepada masyarakat. Tapi mungkin itu tidak terlalu unggul dalam tes akademik. Hal ini berpotensi menyempitkan ruang demokrasi dan keberagaman seorang dalam berpolitik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.